Berhenti merasa bersalah soal uang. Data menunjukkan bukan kemalasan, tapi 3 jebakan mindset dan kebiasaan yang patut diwaspadai. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tepi jurang yang dalam, di mana impian kebebasan finansialmu terbentang indah di seberangnya. Namun, di antara kamu dan impian itu, berdiri 3 tembok besar yang tampak kokoh dan sulit ditembus. Bisikan-bisikan keraguan dan ketidaklayaan yang tertanam sejak lama membelenggu. Sebuah kegelapan yang membuat jalan menuju ke sana terasa penuh jebakan dan ketidakpastian. Ibarat pasir hisap yang perlahan namun pasti menarikmu menjauh dari tujuanmu. Tembok ini seringkali terasa seperti takdir, sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Tembok-tembok ini bukanlah penghalang abadi. Sebaliknya, anggaplah ini sebagai peta yang menunjukkan dengan jelas area mana yang perlu kita perbaiki. Fondasi mana yang perlu kita perkuat agar jembatan menuju kebebasan finansial itu bisa kita bangun dengan kokoh. Dan sekarang, mari kita telaah lebih dalam ketiga rintangan utama ini. Bukan lagi sebagai tembok yang menakutkan, tapi sebagai panduan yang penuh harapan. Yang pertama, mindset. Lebih dari sekedar berpikir positif, ini soal keyakinan yang mendarah daging. Seringkali kita mendengar nasihat untuk berpikir positif. Memang benar itu langkah awal yang baik. Tapi mindset tentang uang dan keyakinan itu jauh lebih dalam dari sekedar afirmasi di pagi hari. Ini tentang keyakinan inti yang tertanam sejak kecil. Mungkin dari lingkungan keluarga, teman, atau bahkan media. Coba ingat-ingat, pernahkah kamu mendengar celutukan seperti orang kaya itu pasti curang? Atau kita mah orang biasa, rezekinya segini-segini aja. Tanpa sadar, kalimat-kalimat seperti itu bisa menjadi virus dalam pikiranmu, menciptakan batasan yang sebenarnya tidak nyata. Namun kamu merasa bersalah atau tidak nyaman ketika membayangkan dirimu berlimpah rezeki. Ini seperti memakai kacamata berwarna suram. Semua peluang terlihat redup dan sulit digapai. Lebih dari sekedar mengulang kalimat positif, mengubah mindset berarti menggali dan menantang keyakinan-keyakinan lama yang tidak lagi memberdayakanmu. So, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah keyakinan ini benar adanya? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ada bukti yang menyanggahnya? Proses ini mungkin tidak instan, tapi sangat membebaskan. Bayangkan kamu mengganti kacamata surammu dengan lensa yang jernih. Tiba-tiba dunia penuh dengan warna dan peluang yang sebelumnya tak terlihat. Dan sekarang, mulailah dengan mengamati pikiranmu tentang uang. Catat setiap kali kamu merasa cemas, ragu, atau bersalah tentang kekayaan. Lalu tantang pikiran itu dengan pertanyaan yang memberdayakan. Misalnya, alih-alih berpikir, saya tidak pantas kaya. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya tidak pantas kaya? Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi pribadi yang pantas? Proses ini seperti membersihkan taman impianmu dari rumput liar keyakinan negatif agar benih-benih keyakinan positif tentang kelimpahan bisa tumbuh subur. Ingatlah, kamu berhak atas segala kebaikan di dunia ini, termasuk kebebasan finansial. Yang kedua, pendidikan finansial. Bukan sekadar teori, tapi keterampilan hidup yang memberdayakan. Bayangkan kamu ingin membangun rumah impianmu. Apakah kamu akan langsung menumpuk batu bata tanpa rencana? Tanpa tahu cara mencampur semen yang benar? Tanpa mengerti dasar-dasar arsitektur? Tentu tidak. Kamu akan belajar dari ahlinya, membaca buku panduan, dan mungkin mengambil kursus. Begitu juga dengan keuanganmu. Pahamilah, kurangnya pendidikan finansial membuatmu seperti berlayar tanpa peta di lautan yang penuh dengan arus dan karang tersembunyi. Kamu bekerja keras tapi tanpa pemahaman yang benar tentang cara mengelola, mengembangkan, dan melindungi uangmu. Kamu akan mudah terombang-ambing oleh godaan konsumsi, jebakan utang, atau investasi bodong. Ingat, pendidikan finansial bukan hanya soal istilah-istilah rumit atau grafik pasar modal. Ini mencakup hal-hal mendasar seperti membuat anggaran yang realistis, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menabung secara konsisten, memahami konsep utang yang sehat dan tidak sehat,
serta mengenali berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko kamu. Anggap saja belajar keuangan itu seperti menguasai bahasa baru. Awalnya mungkin terasa asing, tapi semakin kamu mempelajarinya, semakin banyak pintu kesempatan yang terbuka. Kamu lebih percaya diri dalam mengambil keputusan finansial, mampu melihat peluang investasi yang menguntungkan dan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa menghambat kemajuanmu. Jangan pernah merasa malu untuk belajar. Ada banyak sumber informasi yang mudah diakses, mulai dari buku, artikel, podcast, hingga komunitas online. Pahamilah, investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada diri sendiri, terutama dalam hal pengetahuan finansial. Ini akan menjadi kompas yang menuntunmu menuju kebebasan finansial. Yang ketiga, kebiasaan pengeluaran. Lebih dari sekedar berhemat, ini soal kesadaran dan prioritas. Di era serba instan dan penuh godaan ini, sangat mudah untuk terjerumus dalam pola pengeluaran yang tidak terkontrol. Setiap hari kita dibombardir dengan iklan yang membuat kita merasa harus memiliki ini dan itu. Media sosial juga seringkali menampilkan gaya hidup mewah yang bisa memicu keinginan konsumtif yang realistis. Tanpa kesadaran diri yang kuat, kita bisa dengan mudah menghabiskan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan nilai jangka panjang bagi hidup kita. Kebiasaan pengeluaran yang buruk bukan hanya soal membeli barang-barang mahal. Seringkali biang keladinya justru adalah pengeluaran-pengeluaran kecil yang kita anggap remeh. Langganan aplikasi yang jarang dipakai, kopi kekinian setiap hari, makanan pesan antar yang terlalu sering, jika diakumulasikan jumlahnya bisa sangat signifikan. Ini seperti tetesan air yang perlahan tapi pasti bisa menggerogoti tabunganmu. Mengubah kebiasaan pengeluaran bukan berarti kamu harus hidup serba kekurangan. Intinya adalah menjadi lebih sadar dan bijak dalam setiap keputusan finansial. Tanyakan pada dirimu sendiri sebelum membeli sesuatu, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Apakah pembelian ini sejalan dengan tujuan finansial jangka panjang? Apakah ada alternatif yang lebih hemat dan tetap memuaskan? So, mulailah dengan melacak pengeluaranmu selama beberapa minggu. Kamu mungkin akan terkejut melihat kemana saja uangmu pergi. Setelah itu, buat anggaran yang realistis dan prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan nilai bagi hidupmu. Anggap saja ini seperti merapikan rumah finansialmu. Buang barang-barang yang tidak berguna, pengeluaran yang tidak perlu. Atur kembali tata letak, prioritaskan anggaran, dan ciptakan ruang yang nyaman dan proaktif tabungan dan investasi. Ingat, setiap rupiah yang berhasil kamu hemat dan alokasikan dengan bijak adalah langkah nyata menuju kebebasan finansialmu. Ini bukan tentang menahan diri, tapi tentang memberdayakan dirimu untuk memiliki kendali penuh atas uangmu, sehingga uanglah yang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Perjalanan menuju kebebasan finansial adalah maraton, bukan sprint. Akan ada tantangan dan rintangan di sepanjang jalan. Tapi dengan mengenali dan mengatasi 3 tembok besar ini, mindset yang membatasi, kurangnya pendidikan finansial, dan kebiasaan pengeluaran yang buruk, kamu sudah selangkah lebih maju. Ingat, kamu tidak sendiri. Percayalah pada dirimu sendiri. Teruslah belajar dan bertumbuh, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Intinya, meraih kebebasan finansial adalah perjalanan yang menantang, ditandai oleh 3 rintangan utama. Mindset yang membatasi, kurangnya pendidikan finansial, dan kebiasaan pengeluaran yang buruk. Mengatasi tembok-tembok ini memerlukan perubahan keyakinan mendasar, peningkatan pemahaman finansial, dan kesadaran dalam setiap keputusan pengeluaran. Perjalanan ini bukan hanya tentang angka dan strategi, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi. Mengidentifikasi dan menantang keyakinan negatif tentang uang adalah langkah introspeksi yang mendalam. Belajar tentang keuangan memberdayakan kita untuk mengambil kendali atas hidup kita dan menjadi sadar akan kebiasaan pengeluaran-pengeluaran kita tentang nilai. Kenali rintangannya, ambil tindakan nyata, dan jangan pernah berhenti bermimpi besar. Sekarang saatnya bertindak. Tekan like jika kamu siap mengambil kendali dan tinggalkan komentar tentang satu hal yang akan kamu lakukan hari ini.